Raja Juli, oi si Raja Juli, dapat amplop, oi dari bupati. Kalau ketangkep, amplop kembali. Kalau nggak ketangkep, dimakan sendiri. Bener nggak? KPK akhirnya buka suara. Ternyata, amplop yang dibawa Bupati Kuansing ke Menteri Kehutanan itu diduga hasil peras dari Koperasi Unit Desa buat melicinkan izin pelepasan lahan hutan. Kok bisa? Kasus dugaan korupsi Bupati Kuansing nonaktif, Suhardiman Ambi, makin panas. KPK mengungkap fakta kalau amplop yang dibawa Bupati saat menemui Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, ternyata berasal dari sisa hasil usaha Koperasi Unit Desa. Modusnya diduga rapi. Uang dikumpulkan bendahara koperasi, diserahkan ke staf bupati, lalu dibawa sang bupati langsung ke kementerian untuk melicinkan rekomendasi pelepasan kawasan hutan. Di sisi lain, Menhut Raja Juli Antoni mengklaim kalau amplop itu sempat tertinggal di ruang pertemuan tanpa sepengetahuannya. Beliau mengklaim sudah memerintahkan ajudan untuk mengembalikan amplop tersebut jauh sebelum KPK melakukan OTT. Drama amplop ini masih terus didalami KPK. Menurut kalian, ini murni salah paham atau emang ada main di balik pelepasan lahan hutan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Amplop tersebut ditinggalkan saat audiensi di kantor Kemenhut 2 Juni 2026 lalu. Klarifikasi tersebut disampaikan setelah KPK membuka peluang memeriksanya dalam kasus dugaan suap terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Pihak KPK mengatakan penyidik akan memanggil Menhut apabila keterangannya diperlukan untuk memperkuat pembuktian perkara. Dalam audiensi itu, ternyata Bapak Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map. Ya. Dan ketika beliau pergi, saya baru sadar dan saya langsung meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Saya tidak tahu isinya apa, tapi saya merasa tidak memiliki hak terhadap amplop tersebut, dan saya minta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Jadi begini, coba jelaskan secara logikanya, masuk akal nggak, logik nggak? Bagaimana penjelasannya? Orang yang sudah akui terima amplop, terus tidak di OTT, tidak disuruh untuk minta menyerahkan diri ke KPK. Bahkan dianggap akan bekerja sama membongkar kasus tersebut katanya. Ini kan ngaco, ini kacau ini. Nggak boleh, KPK ini bukan Made in Jokowi ya. KPK ini harus setara, tidak boleh diskriminatif. Tidak boleh ada DNA politik. KPK jangan coba-coba ya punya intensitas. Nggak ada urusan dengan geng Solo. Made in Jokowi KPK ini nggak ada harusnya. Jadi nggak ada urusan mau sekjen PSI atau apapun. Kalau memang sudah terima uang, gimana cara penjelasannya? Bahwa ketika amplop itu dikembalikan tidak jadi di OTT gitu. Ini kan kacau ini. Padahal katanya nih Menteri Hutan Semak Belukar siap kooperatif dipanggil KPK. Ya, harusnya kan disuruh menyerahkan diri di OTT aja. Menteri Perhutanan Semak Belukar akui ada amplop saat bertemu buat Bupati Kuansing. Terus ada pengakuan, oh itu saya terima uang itu, saya akui tapi sebelum OTT. Terus kan iya, ini Menteri Hutan ya, Semak Belukar akui ya. Kalau memang dipanggil saja ya, ini itu sudah hebat ini. Saya khawatirnya KPK yang mencret ini. Menteri Hutan Semak Belukar akui benarkan Bupati Kuansing tinggalkan amplop tapi dikembalikan sebelum OTT. Anda percaya dengan Menteri Semak Belukar, Menteri Kehutanan? Kacau ini. Piawai mahirnya, pintarnya Pak Jokowi ini membaca situasi itu gitu. Dia ngerti setelah dia tidak berkuasa, bagaimana kendali itu tetap ada pada beliau. Itu yang saya rasakan. Ini bagaimana mungkin dia bisa membentuk komisioner KPK ya? Itu kan pansel itu dibentuk hanya oleh satu presiden satu periode ya kan? Ini di ujung kepengurusan beliau masih dia kejar membentuk pansel untuk memilih komisioner. Nah, terpilihlah komisioner sekarang. Maka orang tidak heran mengatakan ya komisioner sekarang itu ketika berhadapan dengan keluarga Jokowi dia tumpul gitu. Komisioner KPK sekarang nggak akan bakal berani. Termasuk kasus Bobi. Iya, akan mencret lah kata orang begitu, nggak akan berani gitu. Semua itu udah rahasia umum lah, pembicaraan banyak orang lah. Tapi ketika nggak ada hubungan-hubungan dengan geng Solo aman gitu kan. Nah, tapi kalau ada KPK sekarang udah urusan dengan geng Solo langsung tiarap udah. A few moments later. Menteri Kehutanan yang sepihak
main gaplek apa main domino bersama penebang hutan liar, masih ingat? Dan sekarang rame spiral lagi ya. Nerima suap, diduga nerima suap amplop ya. Ditahan, mungkin ditaruh dulu di bawah bantal selama 10 hari ya. Dan dijimat dulu ini cukup apa kagak ya, sesuai apa kagak kali ya. Setelah bupati ini mungkin akan kemambuan, akan ditangkap ya, OTT KPK, amplopnya disuruh ajudannya kembalikan. Lah terus gimana dengan KPK? Apa nggak jadi ditangkap? Apa karena dia ternak pria Solo itu lagi? Buat KPK yang mandul ya, jangan pilih-pilih tebu ya, jangan karena dia mentang-mentang anak buah si pria Solo itu lagi ya, kalian kecul ya, tangkap Raja Julid, proses. Cuy, ada kalian tengok berita Raja Domino? Masih ingat kalian? Raja Domino, Raja Lepek balikin amplop dari bupati, yang belakangan si bupati itu kena OTT KPK. Amplop pulanya ya kan. Berapalah kapasitas amplop putih itu, maksimalnya berapalah kapasitas amplop itu? Coba koper. Hah? Koper ya kan? 28 inch. Oh. Menurut gua sila kelima udah bener-bener nggak berlaku bagi aparat penegak hukum di Indonesia. Kalian bisa lihat Raja Juli menerima amplop tanggal 2 Juni lalu dikembalikan di tanggal 12 Juni. 17 hari sebelum OTT. Kenapa kalian nggak tangkap? Kenapa kalian nggak periksa itu si Doraemon? Hah? Kenapa? Karena dia dekat dengan pria Oslo, hah? Apa gimana? Bukannya selama ini pekerjaan kalian tuh mencurigai orang ya? Bahkan orang yang nggak bersalah, yang nggak ada bukti, kalian curigai, kalian cari-cari kesalahannya. Giliran orang sekarang yang ada jelas-jelas buktinya, tapi kalian nggak tangkap, kalian nggak periksa. Hah? Gimana? Ya nggak tahu. Udah nggak takut sama Tuhan nggak kalian? KPK? Oi, pesan gue buat KPK ya, kalau lu nggak bisa jadi aparat penegak hukum yang adil, mending lu dagang somai aja, monyet. Busuk mungkin baru tercium tuh kemarin. Iya dong, makanya setelah bencana ini baru kelihatan, oh ini ternyata orang ini tinja, bukan emas, gitu loh. Nah, ini semua orang-orang yang dibawa Jokowi dulu, yang dari awal kita udah bilang radical break, Pak. Bapak itu masuk jadi presiden menggunakan teori strategi merangkak, kebiasaan orang-orang yang Sandi Yuda di Kopassus itu. Tapi udah jadi, masa masih mau melihara ini? Ya kan, tinja-tinja ini ngapain dipelihara gitu loh. Ini beban masyarakat. Dan itu udah fakta publik, bukan lagi spekulasi. Ya, fakta publik, menteri-menteri dia ini kacau balau semua. Tidak ada yang sanggup memberikan bukti kepada rakyat bahwa mereka ini memang bekerja sungguh-sungguh dengan mentalitas yang progresif revolusioner. Kemudian dia tidak ada yang bisa menunjukkan kapasitas. Ini tuh sesuatu banget. Perusahaannya si Kaisang punya utang total sampai 2 triliun lebih. Dan yang membingungkan adalah kenapa bank-bank itu terkesan gampang banget ngasih pinjaman duit segitu banyaknya. Karena gue nggak yakin perusahaannya si Kaisang punya jaminan aset sebanyak itu. Gue yakin lu semua pasti udah pernah ngerasain yang namanya minjem ke bank itu susahnya sama kayak lu pengen masuk surga. Ada janggal sedikit pas verifikasi atau survei lokasi, auto nggak cair itu duit. Padahal cuma minjem 100 jutaan. Kenapa perusahaan si Kaisang gampang bener minjem sampai total triliunan kayak gitu? Standarnya apa? Terus kalau udah nyebar kayak gini, itu perusahaannya si Kaisang mau diapain sama bank? Mau dilikuidasi? Atau mau kirim debt collector buat nagih utang? Emang nggak berani? Atau apakah utang itu bakalan dijadiin kredit macet? Karena gue curiga ada permainan di dalam internal perusahaan untuk mengalihkan uang perusahaan dibuat seolah-olah rugi. Jadi nggak perlu ada tindak lanjut. Jatuhnya apa kalau kayak gitu? Ya bisa jadi TPPU alias cuci uang. Kayaknya sih kemungkinan sebentar lagi bakalan ada laporan kalau perusahaan si Kaisang bangkrut. Lah ya auto selesai tuh masalah utang-utangnya. Yang kayak gini tuh harus dijelasin secara terbuka. Nggak bisa ditutupin. Dana pinjaman itu mengalir kemana? Apakah benar dipakai buat usaha atau buat operasionalnya PSI? Apa lo? Salam Pancasila. Wah, Prabowo, kamu harus cepat membuktikan bahwa kamu bekerja untuk rakyat. Ya, kamu sudah betul kemarin mencopot 5 menteri. Ya, lanjutkan, wo.
copot lagi menteri-menteri yang tidak bisa kerja. Misalnya Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Tito Karnavian, ya, Raja Juli Antoni. Ya, pilihlah orang-orang yang memang mahir atau mampu di bidangnya. Misalnya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, apakah dia punya latar belakang pendidikan tentang kehutanan? Lalu Tito Karnavian, apakah dia punya keahlian untuk mengelola hal-hal yang berkaitan dengan soal di dalam negeri? Apalagi Erlangga Hartarto, ya, Zulkifli Hasan. Ganti jangan mau kalau dititipi nama-nama menteri dari partai-partai politik. Misalnya Megawati titip si A, Pak Ijo misalnya, untuk menjadi menteri perindustrian. Jangan mau ya. Kalau kamu mau, nanti kamu terjerumus, kamu menjadi musuhnya rakyat gitu. Apalagi si Bahlil, apa prestasi kerjanya coba? Cari orang-orang yang memang mau dan mampu bekerja di bidangnya, sehingga ketika mereka bekerja dengan baik di bawah kontrolmu sebagai presiden, rakyat menilai bahwa Prabowo ternyata memihak rakyat. Nah, kalau menteri-menterinya dari titipan partai, apalagi artis, Raffi Ahmad misalnya, nggak akan bisa kerja, Nah, itu nanti berakibat kepada apa? Ketidakpercayaan rakyat kepadamu, Ya, ini aku kasih tahu yang sepele-sepele dulu, Ya, agar apa? Agar rakyat semakin mendukungmu. Kalau ada yang mau melengsarkan kamu, rakyat akan bergerak untuk membackingi kamu. Nggak akan ada yang berani, kalau rakyat sudah bergerak. Hanya itu, kuncinya, ya, agar kamu bisa selesai sampai 2029. Kalau perlu, kalau memang kamu membuktikan benar bekerja untuk rakyat, ya kita dukung lagi, ya, sampai selamanya. Gitu, ya. Rakyat butuh pemimpin yang memang memihak kepentingan rakyat. Apa itu kepentingan rakyat? Ya, rakyat hanya butuh pekerjaan mudah, anaknya bisa sekolah. Ya, sederhana kok, nggak banyak permintaan rakyat ini. Masa kamu nggak bisa, Cukuplah teman-temanmu itu pada korupsi, udah pada kaya-kaya mereka, jangan serakah. Gitu, bilangin ke mereka, woi, kalian teman-temanku jangan serakah. Ya, cukuplah kalian korupsi kemarin-kemarin zaman Jokowi. Zamanku kalian nggak boleh korupsi. Gitu, Oke, aku akan selalu mengawasi kamu, membantu dan melindungi kamu, Peci merah. Bapak Bupati Kuansing meninggalkan amplop. Jelas ya, Bupati Kuansing yang ditangkap oleh KPK 2 hari yang lalu pada tanggal 2 Juli ya, 2026, ternyata pada bulan 2 Juni, pada tanggal 2 Juni 2026, sebulan sebelumnya, datang ke kantor Juli ini, Raja Juli, dia kan menteri ini, Menteri Kehutanan, datang ke kantor dia dan ngasih amplop ke Raja Juli. Ya, jadi kita jangan mau dikibulin dengan cerita-cerita baru, begini begitu, ya. Yang jelas Anda terima amplop Raja Juli, ya, dari manusia Bupati Kuansing yang hari ini ditangkap oleh KPK.
silahkan buka-bukaan, bongkar. Juli ini dari partai apa? PSI ya? Ya, kita lihat permainan ya. Ini pukul 14.17 hari sebelum OTT ya, sebagai tanggung jawab moral saya, tanggung jawab publik saya sebagai pimpinan sini, kami sudah mengembalikan amplop yang ditinggalkan Bupati ketika audiensi tersebut. Rasanya ada yang janggal dari pengakuan Raja Juli ini, sebab ada rentang 10 hari, yaitu dari tanggal 2 Juni sampai 12 Juni, baru kemudian amplop itu dia kembalikan. Itu problematik justru karena alasannya sepele, satu ajudan dan jadwal yang bentrok. Kalau memang amplop itu dianggap berisiko hukum, cukup serius sampai perlu melibatkan Kapolda Riau untuk memfasilitasi pengembaliannya, kenapa tidak dititipkan lewat kurir resmi kementerian atau diserahkan langsung ke unit pengendali gratifikasi internal keesokan harinya? Melibatkan Kapolda Provinsi untuk urusan administratif seperti ini justru menunjukkan kesadaran risiko yang tinggi, tapi responnya lambat dan personal, bukan prosedural. Undang-undang mewajibkan pejabat publik melaporkan penerimaan gratifikasi ke KPK paling lambat 30 hari kerja, bukan mengembalikannya sendiri ke pemberi. Mengembalikan langsung ke Bupati adalah jalur yang secara hukum tidak menghapus kewajiban pelaporan dan justru menghindari jejak formal yang semestinya tercatat di KPK. Kalau benar amplop itu dianggap gratifikasi, prosedur yang ditempuh Raja Juli bukan pencegahan korupsi yang sah, itu penyelesaian informal antar pejabat yang meniadakan pengawasan pihak ketiga. Yang juga janggal, bukti tanda terima dan foto itu baru dipublikasikan setelah kasusnya mencuat pasca OTT, bukan dilaporkan proaktif ke otoritas pada saat kejadian. Dokumen audiensi yang ia klaim siap diserahkan ke KPK itu fungsi sebagai alibi reaktif, bukan mekanisme pencegahan yang transparan sejak awal. Yang juga perlu dipertanyakan adalah isi pertemuan itu sendiri. Audiensi tersebut membahas pelepasan kawasan hutan, persis isu yang kemudian muncul dalam perkara dugaan suap Suhardiman. Jadi, persoalannya bukan hanya soal amplop. Yang lebih penting adalah apakah proses pelepasan kawasan hutan memang masih membuka ruang bagi praktik-praktik transaksional seperti ini, terlepas dari apakah Raja Juli akhirnya menerbitkan SK atau tidak. Guys. Berita yang paling lucu, guys. Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan itu, terima amplop, guys, dari Bupati sini. Ya cuma sudah dikembalikan. Jadi, ya sudah beres masalahnya. Sebelum Bupati tersebut itu ditangkap KPK, guys. Coba kalau nggak dikembalikan, guys, pasti ribut, guys. Lah ini hal-hal yang seperti ini yang perlu kita kritisi. Jadi Bupati masih nyogok sama Menteri. Jadi kalau audien itu, ya ngasih amplop. Lah itulah Indonesia itu, aneh. Padahal sudah belajar banyak di luar negeri kok seperti itu, harusnya tidak boleh. Udah, nggak bisa. Pokoknya harusnya mendeklar diri kan. Kalau tidak boleh ada yang mengasih amplop atau nggak boleh, nah itu baru bagus ya. Oke. Klarifikasi pertama saya bahwa benar tanggal 2. Sumpah demi Fir'aun diangkat jadi wakil menteri, Pak. Kita mau percaya, serius kita mau percaya dengan apa yang Bapak omongin. Ibu kenapa-napi, setelan pabrik dan bawaan oroknya, selain kagak enakan, kita mah mudah percaya. Apapun yang Bapak omongin, kita mah percaya, Pak. Kagak enak kalau sampai kagak percaya, Pak. Lagian, Pak, yang namanya amplop kan kagak mungkin isinya surat utang, Pak. Kagak mungkin gitu. Ya isinya mah kagak tahu kita apa, kita mah kagak ada paham-pahamnya acan, Pak. Ya tapi lagi-lagi sepertinya kita dipaksa untuk berbaik sangka. Siapa tahu tuh amplop isinya surat undangan sunatan gitu kan. Dikasih amplop misterius sama Bupati, Menteri Kehutanan Raja Juli langsung lapor polisi buat balikin. Kok bisa? Jadi, saat audiensi awal Juni, Bupati Kuansing Suhardiman Ambi diam-diam ninggalin amplop tertutup di kantor Kemenhut. Nggak mau ambil resiko, Raja Juli suruh ajudannya mengembalikan amplop itu lewat Polres Kuansing. Nah, 17 hari kemudian, sang bupati malah kena OTT KPK. Kini, KPK buka peluang panggil Raja Juli untuk klarifikasi. Menurut kalian, gimana nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Ya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya. Pihak-pihak lain yang juga mengetahui ada fakta pengembalian itu, ya tentunya kalau memang ini menjadi kebutuhan penyidik untuk memperjelas posisi uang yang sudah, ini kan sumbernya dari sisa hasil usaha kan, dari KUD, kemudian dikumpulkan oleh bendahara, sampaikan oleh staf bupati, dan kemudian bupati disampaikan
untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian. Nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik? Ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Jadi itu ya, Mas. Iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu jadi nanti akan didalami oleh tim penyidik. Pertama-tama saya ingin mengucapkan simpati yang sedalam-dalamnya kepada mantan Presiden Joko Widodo atas kekalahannya pada kontestasi pemilihan pemimpin negara yang paling korup di dunia tahun 2024 dan hanya menempati urutan ketiga. Sungguh sangat disayangkan. Indonesian police are under pressure to investigate the country's former president Joko Widodo for corruption. This after an international non-profit organization of investigative journalists announced that Mr. Widodo was a finalist for 2024's Most Corrupt Person of the Year. A finalist for the 2024 Most Corrupt Person of the Year, the nomination has pushed Indonesia's former president Joko Widodo back into the spotlight. Kontestasi ini diselenggarakan oleh organisasi jurnalisme investigasi global yang bernama OCCRP atau Organized Crime and Corruption Reporting Project. Berkantor pusat di Amsterdam, OCCRP berfokus pada pemberitaan mengenai kejahatan terorganisir dan korupsi, dengan misi memperluas dan memperkuat jurnalisme investigatif di seluruh dunia. Mereka menyediakan pelatihan, alat, dan sumber daya untuk membantu media dalam mengungkap kejahatan terorganisir dan korupsi, sehingga publik dapat menuntut pertanggungjawaban dari para pemegang kekuasaan. We reveal the truth. We put out clear news that is useful for the citizens to make informed. Baru-baru ini, OCCRP mencantumkan nama mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo, dalam daftar nominasi pemimpin paling korup dan paling terlibat dalam mafia di seluruh dunia pada tahun 2024. Walaupun akhirnya di final beliau dikalahkan oleh Bashar al-Assad, Presiden Suriah yang digulingkan baru-baru ini. Selain Jokowi, daftar tersebut juga mencakup nama-nama seperti Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Jokowi masuk ke dalam daftar nominasi pemimpin paling korup di dunia menurut OCCRP berdasarkan beberapa faktor yang melibatkan persepsi dugaan korupsi selama pemerintahannya. OCCRP menilai Jokowi dikritik secara luas karena merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan di Indonesia, mengerahkan sumber daya dan aparat yang menguntungkan ambisi politik putranya, yang kini menjadi wakil presiden. Pemerintahan Jokowi juga dinilai secara signifikan melemahkan KPK. Keputusan akhir untuk penghargaan ini dibuat oleh panel juri yang terdiri dari masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis yang berpengalaman menyelidiki korupsi dan kejahatan. Mereka lah yang menyeleksi 55.000 tokoh yang diusulkan. Proses seleksi akhir OCCRP didasarkan pada penelitian investigasi dan keahlian kolektif jaringan. Penghargaan ini menyoroti sistem dan aktor yang memungkinkan terjadinya korupsi dan kejahatan terorganisasi, tapi juga berfungsi sebagai pengingat agar kebutuhan berkelanjutan untuk mengungkap ketidakadilan. OCCRP adalah organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang pernah menghebohkan dunia dengan mengumumkan kebocoran data Panama Papers, di mana orang-orang Indonesia memiliki perusahaan cangkang untuk menyembunyikan kekayaannya, menghindari pajak, atau mengaburkan transaksi keuangan. Di antaranya adalah Luhut Binsar Panjaitan, Sandiaga Uno, Tommy Soeharto, Edi Kusnadi Sariatmaja, Sukanto Tanoko, dan Prayogo Pangestu. Selama beroperasi, OCCRP telah membuat 702 pejabat dunia mengundurkan diri atau diskors dari jabatannya, dan 620 dakwaan, berbagai vonis hukuman, dan lebih dari 100 aksi korporasi. Jadi menurut saya sih OCCRP sangat kredibel untuk melakukan investigasi. Tugas mereka menyajikan informasi kepada publik, bukan untuk melakukan penuntutan atau pembuktian di pengadilan. Terserah publik untuk melakukan tindak lanjut apa. Jokowi membantah keras tuduhan ini dan meminta OCCRP memberikan bukti terkait klaim ini. Kemarin ini saya lihat video Jokowi ketika diwawancara untuk menanggapi hal ini. Nampak sekali wajahnya gusar, meskipun berusaha ditenang-tenangkan, dan menjawab dengan senjata utamanya. Kontroversi ini memicu perdebatan. Beberapa kelompok pendukung Jokowi membela dengan menekankan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadapnya tetap tinggi 80%. Meskipun di tengah hebohnya rekayasa Paman Usman, private jet, roti 400.000, isu pencucian uang anak-anaknya, hingga ekspor ilegal biji nikel. Sungguh nggak masuk akal. Yang jelas, Jokowi sudah menjadi public enemy untuk saat ini. Apa sih yang dimaksud korupsi itu? OCCRP menjelaskan bahwa korupsi itu termasuk manipulasi dalam soal kampanye, termasuk juga penjarahan sumber daya alam, dan sebagainya. Ini adalah pengertian korupsi dalam pengertian yang lebih luas, yang disebut sebagai korupsi kebijakan. Korupsi kebijakan itu jauh lebih dahsyat dan berbahaya ketimbang hanya korupsi yang nyolong. Karena kalau korupsi kebijakan,
Dampaknya sangat luas dan sistematis, masif, dan terencana. Menurut YLBHI, ada setidaknya 10 faktor Jokowi layak disebut koruptor. Nomor 1, pelemahan KPK secara sistematis. Lewat revisi Undang-Undang KPK, Jokowi memperlemah KPK, menyingkirkan anggota-anggota KPK yang berdedikasi lewat rekayasa tes wawasan kebangsaan, lalu memasang orang yang jelas-jelas bermasalah menjadi ketua KPK. Hasilnya, ketua KPK tersangkut kasus pemerasan. Jokowi menjadikan KPK sebagai attack dog yang menyasar lawan-lawan politik. Kalau lawan politik, dikejar sampai Antartika. Kalau sesama mereka, cukup antar kita. Kedua, pertambangan mineral dan batu bara. Ini yang paling dahsyat. Berdasarkan riset KPK, bila korupsi pertambangan diatasi, minimal setiap rakyat bisa digaji 20 juta per orang setiap bulan. Bukan per keluarga. Kalau satu keluarga ada 5 orang, berarti 100 juta per bulan. Jokowi membagi-bagikan izin tambang sebagai balas jasa atas dukungan dalam Pilpres 2024. Juga membagikan izin tambang kepada anaknya sendiri, juga menantunya. Harvey Muiz pun di persidangannya menyebutkan bahwa yang mereka lakukan sudah sesuai arahan Jokowi. Nomor 3. Omnibus Law dan pengabaian check and balances. Saking korupnya menguasai 81% DPR, sehingga rancangan undang-undang langsung disahkan saja tanpa check and balances. Nomor 4. Rezim nihil meritokrasi. Wah, ini bisa terlihat jelas di mana orang-orang yang dekat dengan Jokowi bisa lompat jabatan ke posisi strategis, sedangkan yang lain dipinggirkan. Terlihat jelas di militer dan kepolisian. Kita juga bisa melihat bagaimana relawan Jokowi dijadikan Menteri Kominfo yang kemungkinan terlibat membina judi online. Nomor 5. Menghidupkan kembali dui fungsi militer. Nomor 6. Badan usaha milik negara menjadi badan usaha milik relawan. Relawan-relawan ditempatkan menjadi pejabat di BUMN meskipun tidak memiliki kompetensi. Nomor 7. Intelijen untuk kepentingan politik. Ini jelas diakui Jokowi bahwa dia memata-matai partai politik, mau bergerak kemana, mau melakukan apa. Tidak hanya intelijen, bahkan Parcok pun dimobilisasi untuk memenangkan Pilpres dan Pilkada. Nomor 8. Represi dan kriminalisasi. Sudah tidak terhitung berapa banyak yang menjadi korban represi dan kriminalisasi. Mulai dari rakyat kecil, para akademisi, partai politik, pers, hingga lembaga survei menjadi korban. Nomor 9. Proyek strategis nasional merampas ruang hidup rakyat. Kasus Rempang dan PIK 2 menjadi bukti yang tak terbantahkan. Selain itu, dana PSN juga dikorupsi sebesar 510 triliun dan dibagikan ke ASN dan politikus. Nomor 10. Nepotisme kekuasaan. Salah satu yang paling viral adalah bagaimana Jokowi merekayasa hukum lewat Paman Usman demi memuluskan anaknya jadi wakil presiden. Itu tidak terbantahkan. Bayangkan suasana sidang mahkamah keluarga di mana sang anak menuntut dari pihak sang anak, didukung oleh partai sang anak yang lain, disidang oleh si paman, dan yang tanda tangan mengesahkan hasil MK adalah si bapak menggunakan kop presiden. Kurang nepotisme gimana lagi coba? Udah markot top ini. Dan yang paling membuat rakyat marah adalah memperkaya diri sendiri dan keluarga serta kroni, tapi malah memiskinkan seluruh rakyat Indonesia. Menurut kalian, apalagi kelakuan korup yang dilakukan Jokowi? Kita tahu setiap pembiaran pasti ada yang terlibat melindungi dan kebagian rente. Setiap ada kasus yang dilokalisir, pasti ada orang berkuasa yang terlibat. Setiap pengalihan isu, pasti ada isu lain yang ditutupi. Selama ini terjadi pembiaran korupsi, judi online, narkoba, pembiaran tambang ilegal, impor ilegal, mafia migas, mafia hukum, mafia medis, mafia pertanahan, dan lain semuanya. Semuanya ada keterlibatan pejabat. Jadi, sangat wajar jika muncul pertanyaan di publik seperti, apakah kasus Sambo adalah perintah orang nomor 1 untuk menutupi konsorsium judi online 303? Apakah penyerangan hacker terhadap pusat data nasional adalah sebuah bentuk penghilangan jejak korupsi berjamaah? Apakah mengotak-atik undang-undang demi kepentingan pribadi dan keluarga adalah bukan tindakan KKN? Apakah benar terjadi ekspor ilegal biji nikel sebanyak 5 juta ton ke China yang menurut Pak Faisal Basri dilakukan oleh Bobi Nasution dan Erlangga Hartarto? Ada yang nyelundup. Dan yang menyundup itu petinggi-petinggi. Erlangga Hartarto misalnya. Menantunya Pak SBY, Pak Jokowi. Bobi Nasution. Saya sebut nama. Dan nama itu saya dapatkan dari KPK. Jika itu benar terjadi, kenapa aparat dari RT, RW sampai Kapolri pura-pura tidak tahu? Padahal kegiatan tambang adalah kegiatan yang sangat terlihat jelas. Jutaan meter kubik diangkut ratusan truk super besar hilir mudik setiap harinya. Dikirim dengan sekian banyak mother vessel. Apakah kalau berkuasa boleh seenaknya begitu? Hanya waktu yang akan menjawab.